warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Ya Rabbi Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan ma'alif hadzal kitab wa muassasatul musalla majma'ul muslimin. Syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahasan kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib tentang memakamkan jenazah, halaman 55. Kemarin bahasannya sudah selesai. Ini untuk melengkapi, karena sebentar lagi Ramadan biasanya pada ziarah kubur. Maka ngaji kita siang ini tentang adab atau etika tata keramanya orang ziarah kubur. Jangan sampai hanya datang duduk nongkrong balik pulang. Duduk nasi apa biasanya? Kebab, kuburannya disapui, dibersihin, mak. Ini cucu datang bawa air, siramin, pulang. Gak seperti itu. Ziarah kubur itu adalah salah satu yang dulu pernah dilarang oleh Rasul. Pertama, ketika Islam baru diajarkan oleh Rasulullah, ziarah kubur itu dulu sempat dilarang. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu, saya Rasulullah maksudnya, nahaitukum, melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur.
Tapi kemudian setelah beberapa waktu keimanan para sahabat mulai kuat, Rasulullah merubah larangan, berubah menjadi fazuruha, maka silahkan ziarah kubur. Tapi harus ada adabnya atau etikanya. Ada beberapa adab atau etika yang ditulis oleh para ulama agar ziarah kubur kita ini tidak terjerumus yang niatnya mungkin awalnya baik, tapi karena keliru malah bisa terjerumus kepada hal yang salah. Yang pertama, orang ziarah kubur niatnya, yang pertama niatnya yang baik, niatnya yang benar. Jangan sampai ziarah kubur niatnya ini, kalau ziarah ke makam orang biasa insya Allah nggak apa-apa. Yang sering keliru itu kalau ziarah ke makam orang-orang yang soleh, yang wali, itu kadang niatnya keliru. Ada yang niatnya karena dagangan kok akhir-akhir ini sepi, kemudian datang ke kuburan, Mbah Wali, ini kok sudah seminggu ini dagangan kok sepi, udah ditambah pasarnya banjir. Ini gimana Mbah? Di situ setan main. Kemudian setan gimana caranya supaya orang ini tetap datang ke sini dengan niat yang keliru itu tadi. Makanya ketika ziarah niatnya yang benar. Kemudian yang kedua, begitu kita berangkat ke area pemakaman, masuk ke area pemakaman jangan lupa ucapkan salam. Biasanya kalau masuk sini beli dharma ngucapin salam. Di mana salamnya? Gimana salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah gitu dong. Masih panjang. Jangan dikorupsi. Kalau ada pejabat di TV ditangkap KPK karena korupsi, kita kesel. Giliran kita nggak bisa korupsi duit, korupsi doa, korupsi salam. Salam yang diajarkan itu assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Lah yang terakhir ini agak sering kering sedap sih ya. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian ya ahlal kubur, wahai penduduk kubur. Wa ana, dan saya insya Allah dengan izin Allah bikum bersama kalian lahikun nyusul. Lo ngucapin gak ngucapin, kalau kontrak udah habis ya nyusul. Mau tidak mau, kalau nanti udah disamperin sama Israel yo nyusul. Lah kalau gak nyusul lo mau kemana? Wong memang tujuannya ya cuma satu itu. Wong bahasanya yang sering kita ucapin kalau ada tetangga, ada saudara yang meninggal, inna wa inna rojiun. Rojiun itu artinya kembali. Mau tidak mau, kalau udah waktunya pasti kembali. Lah orang kembali itu harusnya seneng. Nih bentar lagi puasa, habis puasa lebaran. Lebaran itu kan musim orang pada kembali. Bu Haji pulang ke Madura seneng dia? Seneng. Seneng kan dia? Seneng. Walaupun mungkin orang tua sudah nggak ada, tapi masih ada saudara, ada tetangga, dan melihat kampung halaman itu hawanya seneng. Saya ini semenjak anak nyantri di Jawa, setahun bisa 2 kali 3 kali pulang. Asal mau pulang itu kadang malam susah tidur. Hawanya seneng. Lah kenapa orang kembali ke kampung akhirat kok pada susah? Pulang kampung itu seneng kalau ongkosnya
Kalau orang Jawa itu sangu, apa sang? Ongkos. Kalau mau pulang kampung kok di kantong ini ATM-nya isinya itu angka nolnya berderet banyak, itu hawanya seneng. Tapi kalau ATM-nya itu begitu dimasukin kok ada tulisan maaf. Lah itu, lah kita ini pulang ke kampung akhirat susah karena ngerasa sangunya, bekelnya belum cukup. Nah sekarang kira-kira udah cukup kok belum? Belum. Berapa lama lagi ngumpulin bekal? Wes minimal ucapkan salam, kalau nggak berani ngucapin sampai akhir ya udah assalamualaikum ya ahlal kubur, masuk. Tapi jangan ngarep dijawab ya. Karena salam itu ada yang wajib dijawab, nggak boleh dijawab, dan tidak pengen dengar jawabannya. Saya tadi ngucapin salam, ibu wajib jawab. Kalau ada non muslim ngucapin salam, nggak boleh dijawab. Ada imam yang lagi ngimami sholat, kalau ngucapin salam nggak boleh dijawab. Nah iya nih sini, ntar misalnya Pak Haji ngimamin, assalamualaikum warahmatullah. Itu ibu yang di belakang nggak boleh jawab waalaikumsalam, nggak boleh, batal sholatnya. Ada salam yang memang kita nggak pengen dengar jawabannya, yaitu salam ke Budi Dharma. Lah iya umpama mau ziarah sore-sore menjelang maghrib udah mendung gelap, begitu depan ke area pemakaman kok ngucapin salam ada yang jawab suaranya gede lagi, malah puter balik ucapin salam. Begitu nanti sampai ke makam yang kita tuju, umpama almarhum bapak ya, umpama kita ucapin salam lagi. Tapi dalam keterangan kitab Mau'izatul Mukminin itu kita dianjurkan, ini misalnya kuburan itu kan kepala di sebelah utara ya, kaki di sebelah selatan, maka kita berada di sebelah sini madepnya ke timur, karena kepala ini kan wajahnya dimadepin ke sini kan, wajahnya jenazah itu madepin ke sini, madep ke sono kiblat. Nah kita berada di sini membelakangi kiblat, biar posisinya seperti orang berhadap-hadapan. Ini jenazahnya, kepalanya madep ke sini, kitanya madep ke sono, dengan mengucapkan salam kembali. Salamnya gimana? Assalamualaikum. Siapa yang dituju? Bapak Sunanto, umpama bapaknya namanya Sunanto. Kalau berani lanjutin, wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Kalau nggak berani ya wes, assalamualaikum Pak, dah, baru duduk. Dan jangan duduk di kuburan atau di bawah ini pala, ini kaki. Nah ini tempat kesini, jangan sampai kita ngelakain kesini, jangan sampai duduk di atas sini. Kalau di Budi Dharma itu alhamdulillah rapi. Tapi kadang kalau makam di kampung itu kan acak-acakan gak karuan ya. Ayo wis pokoknya si langsung lo gak karuan. Tapi kalau Budi Dharma itu alhamdulillah rapi dan masih ada sela. Lah sela itu bisa tempat kita untuk duduk ketika ziarah. Sebisa mungkin tadi menghadap, membelakangi kiblat. Ya kayak saya di posisi duduknya madep ke sono, karena jenazahnya itu kan madep ke sini. Seperti posisi seakan-akan berhadap-hadapan. Kenapa tidak diperbolehkan duduk atau menginjak ini kuburan tadi? Ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamrah fatahriqu siyabuhu fatakhlisu ila jildihi
khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Seandainya kita duduk di atas bara api, kemudian pakaian kita hingga kulit kita terbakar, itu lebih baik daripada duduk dan melompati di atas kuburan. Ini yang sering saya lihat biasanya yang ikut hadir di acara pemakaman. Itu main lompat sono, lompat sini, haram. Kalau seandainya ibu nanti ziarah, kalau di Bidharma mending lah ya, alhamdulillah ya, tempatnya rapi, bisa kita jalan di sela-sela itu. Pokoknya jangan sampai lompatin, karena di bawahnya itu walaupun sudah tak bernyawa, tapi di situ dibaringkan orang-orang yang terhormat, apalagi mungkin makamnya orang yang memang terhormat. Kemudian yang ke berapa selanjutnya, etika kuburan. Setelah masuk, duduk dan tidak melompati, kemudian usahakan memakai pakaian yang sopan. Ini kadang kita yang ikut-ikutan orang barat, kalau ngikut di acara pemakaman pakai hitam semua, kerudungan hitam, sampai payung hitam, kacamata hitam, orangnya juga. Apakah nggak boleh? Lah kalau pas kebetulan ya orang ngopo nggak masalah. Tapi kalau dengan niat kok biar kayak ngetren-ngetrennya nggak usah. Wes pakaian seadanya. Yang penting nutup aurat. Masa orang mau ziarah kubur pakaiannya kayak orang mau artis mau show dangdut, yang sopan pakaiannya. Kemudian hindari ngomong-ngomong yang tidak baik atau berpikir yang tidak baik, apalagi bersuudun. Umpama makam yang kita tuju agak dalam, parkir agak jalan di sini. Biasanya kan sambil jalan kanan kiri kan tulisan makam ya. Ada yang meninggal 20 tahun, 25 tahun dia meninggal, terus pikiran kita ini 25 tahun meninggal, jangan-jangan meninggal karena overdosis narkoba. Jangan berpikiran buruk, apalagi ngatain buruk terhadap orang yang sudah tidak ada. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutlah yang baik-baik saja dari orang yang sudah meninggal. Makanya sampai ketika sholat jenazah selesai itu ada sambutan, biasanya akan minta kesaksian. Jamaah, apakah almarhum ini orang baik? Jawab apa? Baik. Padahal kita tahu sehari-harinya yang meninggal itu orangnya kelakuannya kayak apa. Ketemu orang nggak pernah nyapa, giliran ngomong judes, punya utang nggak bayar, diajak yasinan nggak mau, diajak kumpulan PKK nggak mau, giliran dia kepepet, ngomong sana ngomong sini, katanya nggak ada yang mau bantu. Wes pokoknya akhlaknya nggak ada yang baik-baiknya sama sekali lah. Begitu dia meninggal, kok kebetulan ibu ada di situ, diminta kesaksian. Jamaah, bapak ibu semua, apakah almarhum ini orang baik? Kita tahu loh ini orang ini waktu hidup tetangga kanan kiri nggak ada yang akur. Begitu dia meninggal, kok kita diminta kesaksian, apakah almarhum ini orang baik? Bohong nggak itu? Oh, itulah pentingnya orang belajar ilmu tauriyah. Tauriyah itu apa ya? Mengucapkan sesuatu yang kayaknya bohong tapi enggak bohong. Contohnya gimana? Tadi yang sambutan kan ngomong, apakah jenazah ini loh yang dimaksud, bukan waktu hidup kemarin, bukan. Yang ditanya, apakah jenazah ini orang baik? Baik, wong nyatanya yo ada di musola, yo nyatanya yo nutup aurat, nyatanya yo diem nggak ngapa-ngapain.
Makanya dia ini sekarang baik, nggak tahu kemarin-kemarin waktu masih hidup. Wong pertanyaan kalian lain kalau pertanyaannya, Bapak Ibu jamaah, apakah orang ini dulu waktu hidup orang baik? Lah tuh. Pertanyaannya kan nggak gitu kan? Pertanyaannya, apakah almarhum ini orang baik? Baik. Saat ini kok, iya nggak tahu kemarin-kemarin. Dan memang tidak diperbolehkan. Seandainya, mohon maaf, di sini ada ibu yang petugas mandiin jenazah. Ada? Nggak ada. Ya, kalaupun nggak ada, umpama ada pernah bantu, kok kita ngelihat sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Kita jumpa kayak di sinetron Indosiar itu loh. Sinetron Indosiar itu gara-gara nilep harta anak yatim, jenazahnya kosong gitu. Lah kok umpama pas mandiin atau pas mindahin lihat ada bagian tubuh yang berbeda dengan umumnya, jangan diceritakan ke orang lain, cukup ke keluarganya saja. Kalaupun seandainya sebagai pelajaran, ya jangan nyebut nama, jangan nyebut tempat tinggal. Wes cukup dulu ada jenazah karena waktu hidupnya kelakuannya seperti ini, maka waktu meninggalnya seperti ini. Tapi tidak usah nyebut nama, tidak usah nyebut tanggal dan lain sebagainya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita ini menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal. Kalaupun ada, ketika misalnya kadang acara 7 hari, kemudian ada yang sambutan dari keluarga 40 hari, haul dan lain, itu adalah momen untuk mengingat kebaikan, untuk ditiru, bukan keburukan. Kemudian setelah itu silahkan untuk menyiramkan air atau naruh kembang. Memang ada alasannya, ada dalilnya, ada dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rasya ala qabri Ibrahim ibnihi wa wada'a alaihi khasbah. Rasulullah itu ketika berziarah ke makam putranya, namanya Ibrahim. Ibrahim itu putra Rasulullah, meninggal saat masih balita. Ketika itu beliau menyiramkan air, kemudian wa wada'a alaihi khasbah, dan beliau meletakkan batu kerikil di atasnya. Di atas kuburannya disiram air, kemudian meletakkan batu kerikil. Nah, kadang kita ini juga bawa air ya, cuman jangan cuma datang disiramin doang, habis disiramin pulang bacain doa ya. Kemudian juga ada dalam keterangan lain dalam kitab Al-Iqna ditulis bahwa wa yusaddu wada'ul jaridil akhdar, sunnah meletakkan sesuatu yang masih segar, hijau, alal qabri, di atas kubur, wa hakadha, dan begitu juga ar-raihan, wewangian, kembang wangi ya, mau minyak wangi atau apa saja yang wangi. Biasanya kalau di kuburan yang identiknya kembang apa kayak yang wangi. Wa nahwuhu, atau yang selain itu, minasyai'ir rutobi, dari sesuatu yang basah, entah kembang, entah apa kayak. Kalau budaya di kita yo kembang. Seandainya mau beli kembang kok kebetulan gak ada duit, ada duit cuma 40.000, mendingan buat beli bakso. Ambil aja apa kayak daun mangga atau daun apa, pinggir jalan kan banyak ya. Atau mungkin minta ke tetangga daun mangga atau daun apa kayak, ambil taruh di atas kuburan, boleh. Pakai terserah. Wewangian, kalau mau beli kembang yang wangi gak punya duit, dari rumah ada sisa buat gosok baju, kalau disemprotkan wangi ya, bawa aja ke kuburan. Yang penting pokoknya wangi.
Gak harus memaksakan diri beli kembang, beli air yang wangi, enggak. Apa saja yang penting pewangian, yang penting sesuatu yang basah. Tapi jangan lupa doanya. Jangan hanya cuma naruh-naruh tok, habis itu pulang. Kalau perlu bawa HP 2, yang satu setel murotal Yasin, kemudian yang satu buat nonton TikTok. Begitu wa ilaihi turja'un. Ya mak, matiin pulang. Anak yang gak pernah diajarin ngaji tapi dibeliin HP, ya itu nanti akhirnya begitu. Minimal diajarin baca Quran, minimal. Begitu nanti kita gak ada, anak kita datang, yang ngaji baca Quran itu asli. Walaupun bunyinya sama, tapi kalau yang baca itu HP, MP3 sama orang asli, jauh nilainya yang orang asli. Seumpama logikanya begini, ibu hajatan, demen banget sama Roma Irama, pokoknya hajatan dari pagi sampai malam Roma Irama gak ganti-ganti. Ama Roma Irama datang beneran, asli orangnya datang beneran, nyanyi cuman satu lagu, habis itu pulang. Kira-kira lebih demen sehari full nyetel Roma Irama apa cuman Roma Irama datang beneran nyetel satu lagu? Ya Roma Irama beneran, walaupun cuma satu lagu ya sama. Orang yang sudah meninggal dibacain Yasin, tapi yang baca MP3 lewat HP, walaupun itu suaranya bagus, wong Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais atau Ibnu Sa'id Al-Ghamidi suaranya yang enak, sama kita yang suaranya embuh gak karuan. Ya lebih baik kita yang suaranya gak karuan. Ini sama logikanya kayak gitu tadi. Mau baca apapun terserah, gak harus Yasin. Saya kalau baca Yasin gak bisa, ya wes selain Yasin saya bisanya kulhu, ya kulhu diulang-ulang 100 kali kan lumayan banyak ya. Ayo kulhu terus gak apa-apa. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus saja. Pokoknya sampai kaki semutan baru pulang, bagus. Nah, ketika ziarah kubur tadi itu meletakkan naruh kembang, naruh wewangian, bagus. Tapi itu memang itbah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terpenting adalah doanya. Lah berdoa, kalau yang bisa silahkan membaca rangkaian kalimat tahlil yang ada. Kalau nggak hafal wis bawa buku Yasin. Kalau hafal wis monggo terserah. Kalau mau tahlil nggak hafal, mau baca nggak begitu bisa karena mata udah nggak begitu kelihatan. Pakai kacamata malah makin bulet. Sebisanya. Jangan sampai kayak niru-niru, datang ke kuburan, duduk, nyiramin, naruh kembang, langsung berdoa, mulai selesai, pulang. Ya ngapain? Itu etikanya orang ziarah kubur. Kemudian setelah selesai rangkaian itu, ya silahkan pulang. Lah kemudian ketika kita berdoa itu tetap kita mendoakan ahli kubur. Jangan minta didoakan. Jangan sampai, mak, ini anakmu sekarang lagi ruwet, mak, cucumu susah diatur, mak, doain kayak mak. Jangan, keliru. Karena orang yang meninggal itu seperti diibaratkan kal-gharikil mughawwis, seperti ibarat orang yang hanyut terbawa arus. Lah mosok kita yang tidak hanyut minta tolong ke orang yang lagi hanyut ke bawah arus.
Ya harusnya kitalah yang memberi pertolongan kepada orang yang hanyut terbawa arus itu. Pertolongannya dengan doa. Jangan sampai makamnya dibangun cakep sampai mungkin habis biaya jutaan, tapi nggak pernah didoain. Itu seperti ibarat kata kita punya tetangga, punya saudara, punya keluarga, ketika banjir ke bawah arus, kemudian kita tawarin, "Om, mau nggak saya beliin HP terbaru?" Lah orang lagi anyut ditawarin HP terbaru sama tambang, ya tentu milih tambang. Lah sama, orang makamnya dicakepin, dibagusin dengan biaya mahal, tapi nggak pernah didoain. Itu ibarat kata ada orang yang tenggelam, tidak dikasih tambang, tapi malah dikasih HP seri terbaru. Maka yang penting adalah tadi berulang-ulang saya sampaikan adalah doanya. Dan jangan sampai tadi ini walaupun ada khilafiyah antara para ulama, mencium lisan itu sebagian dari ulama mazhab Syafi'i melarang, karena khawatirnya akan terjadi niyahah. Niyahah itu apa ya? Bersedih yang berkepanjangan ya. Sedih boleh, ketika Rasulullah putranya wafat, beliau ya sedih, ya nangis, tapi nangisnya sedihnya jangan berlebihan. Termasuk ya kalau untuk membersihkan ya monggo silahkan, tapi kalau sampai diciumin, sampai nangis-nangis jangan, karena ini termasuk yang tidak diajarkan dalam agama kita. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita nanti menjelang Ramadan pada berbondong-bondong ziarah. Perhatikan etikanya, jangan sampai awal niatnya baik mau ziarah kubur, tetapi karena ada beberapa pelanggaran yang kita lakukan, akhirnya ziarah yang kita lakukan bukan memperoleh pahala, justru malah sebaliknya dapatnya dosa. Nah, makanya ada satu makalah, al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Ibadah termasuk ziarah kubur itu kalau dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, khawatirnya bukan pahala yang didapat, justru malah dosa. Dan ziarah kubur itu sebetulnya mau dilakukan kapan saja boleh, gak harus nunggu menjelang Ramadan, gak harus nunggu menjelang Idul Fitri. Kalau menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri itu adalah budaya. Dalam kalau orang kampung saya selalu menyebutnya nyekar. Orang Madura ya nyekar nyebutnya, nyekar. Kalau ada yang nyebutnya nyagrak, ada yang nyebutnya kalau orang sini apa munggahan ya. Munggahan ya. Kalau orang daerah saya ada yang nyebutnya menggengan. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Seandainya ziarah di hari-hari yang lain bagus, karena di antara manfaat ziarah itu supaya kita mendoakan yang sudah tiada, dan paling tidak kita bisa ingat biar kita ilu. Kalau kurang ajarnya nggak kebablasan, wong suatu saat akan dimasukkan ke situ. Kalau sudah dibawa ke situ, yang nganter itu 3, yang 2 balik, yang 1 tetap nemenin. Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya ikut nganterin, tapi itu nanti balik. Yang ketiga yang ikut nganter tapi terus nemenin, wa amaluhu, dan amalnya.
yang kita bawa paling banter nggak nyampe 1,5 juta. Nah ya kan buat beli kain kafan, beli apa itu tikar ya. Biasanya tikar ya. Tikar biasanya kalau di perumahan sono di tempat saya itu papannya dibantu sama toko material gratis. Di sini juga sama. Nah ini malah toko material yang sedekah ya. Padahal toko materialnya kadangnya bukan orang Islam yang punya ya. Yang kita bawa paling banter 1,5 juta. Yang lain semuanya dibantu orang, tapi yang nemenin adalah amal ibadah kita. Nah alhamdulillah sekarang kita masih diberi kesempatan hidup. Insya Allah sebulan lagi, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban. Kalau nggak salah nanti Ramadan awalnya itu kalau nggak Selasa ya Rabu, kalau nggak Rabu ya Kamis, kalau Kamis ya Jumat. Ya cuma itu kok ya, kalau nggak Jumat ya Sabtu, kalau nggak Sabtu ya Minggu, kalau nggak Minggu ya Senin. Ya udah itu lah, cuma itu. Ya moga-moga Allah memberi sehat panjang umur. Dalam awal doa kita mulai masuk bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga semuanya sehat afiat, ketemu bulan suci Ramadan. Begitu nanti mau Ramadan, kalau ziarah kubur silakan, tapi ingat etikanya, adabnya, tata keramanya, karena jangan sampai niatnya ibadah justru dapatnya